Halo semuanya, Namo Buddhaya, nama saya Steven Justino dari kelas 1 BUME NPM 2031030. Saya akan menceritakan proposal agama Buddha yang saya bikin tentang permasalahan timbulnya kecemasan pada masa pandemi COVID-19. Permasalahan yang terjadi, satu, kecemasan. Dikarenakan adanya penyebaran COVID-19 membuat orang-orang yang di sekitar kita menghadapi ketidakpastian, ketakutan, dan kecemasan. Oleh karena itu, para pemimpin Buddhis membuat 5 ajaran agama Buddha supaya dapat membantu orang-orang untuk menghadapi ketidakpastian, ketakutan, dan kecemasan saat ini. Ajaran dari agama Buddha dalam menghadapi masalah tersebut. 1. Akui ketakutannya. Ajaran Buddha menyatakan bahwa penderitaan, penyakit, dan kematian harus diharapkan, dipahami, dan diakui. Sifat realitas ditegaskan dalam nyanyian singkat, saya tunduk pada penuaan, tunduk pada penyakit, tunduk pada kematian. Nyanyian ini berfungsi untuk mengingatkan orang bahwa takut dan ketidakpastian adalah wajar bagi kehidupan sehari-hari. Bagian dari berdamai dengan realitas kita, apapun yang terjadi, mengharapkan ketidakkekalan, kurangnya kontrol, dan ketidakpastian. Berpikir bahwa segala sesuatu seharusnya sebaliknya dari perspektif Buddhis menambah penderitaan yang tidak perlu. Alih-alih bereaksi dengan rasa takut, Guru Buddha menyarankan bekerja ketika kita memerangi dunia. Bekerja dengan rasa takut. Sebagai biksu Buddha Theravada Ajam Brahm menjelaskan, ketika kita memerangi dunia, kita memiliki apa yang disebut penderitaan. Tetapi semakin kita menerima dunia, semakin kita dapat benar-benar menikmati dunia. 2. Berlatih perhatian dan meditasi. Perhatian dan meditasi adalah ajaran utama Buddha. Praktik mindfulness bertujuan untuk mengekang perilaku impulsif, kesadaran tubuh. Misalnya, kebanyakan orang bereaksi impulsif untuk menggaruk gatal. Dengan latihan mindfulness, individu dapat melatih pikiran mereka untuk menyaksikan timbul dan lenyapnya gatal tanpa intervensi fisik. Dengan latihan perhatian, seseorang dapat menjadi lebih sadar dan menghindari menyentuh wajah dan mencuci tangan. Meditasi dibandingkan dengan perhatian adalah praktik yang lebih lama, lebih ke dalam daripada praktik kesadaran penuh saat ke saat bagi umat Buddha. Waktu sendirian dengan pikiran biasanya merupakan bagian dari retret meditasi. Isolasi dan karantina dapat mencerminkan kondisi yang diperlukan untuk retret meditasi. Yonggi Mingyur Rinpoche, seorang biksu Buddha Tibet, menyarankan untuk menonton sensasi kegelisahan di tubuh dan melihatnya sebagai awan yang akan datang dan pergi. Meditasi teratur dapat memungkinkan seseorang untuk melakukannya, mengakui ketakutan, kemarahan, dan ketidakpastian. Pengakuan seperti itu dapat membuatnya lebih mudah untuk mengenali perasaan-perasaan itu hanya dengan memberikan reaksi terhadap situasi yang tidak kekal. 3. Menumbuhkan kasih sayang. Ajaran Buddha menekankan
4. Tak terukur. Cinta kasih, belas kasih, kegembiraan, dan keseimbangan batin. Guru-guru Buddhis percaya bahwa 4 sikap ini dapat menggantikan keadaan pikiran yang gelisah dan menakutkan. Ketika emosi di sekitar ketakutan atau gelisah menjadi terlalu kuat, guru-guru gelisah lakukannya. Ingat contoh kasih sayang, kebaikan, dan empati. Pola pemikiran yang menakutkan dan putus asa dapat dihentikan dengan membawa diri kembali ke perasaan merawat orang lain. Belas kasih itu penting, bahkan ketika kita menjaga jarak. Saudara Pham Linh, seorang guru Buddhis lainnya, menyarankan bahwa ini bisa menjadi waktu bagi semua orang untuk menjaga hubungannya mereka berurusan dengan isolasi. Ini bisa dilakukan melalui percakapan dengan orang yang kita cintai, tetapi juga melalui latihan meditasi. Ketika para mediator menghirup napas, mereka harus mengakui penderitaan dan kegelisahan yang dirasakan semua orang, dan ketika menarik napas, berharap semua orang damai dan sejahtera. 4. Memahami interkoneksi kami. Doktrin Buddhis mengenali interkoneksi di antara semuanya. Pandemi adalah saat untuk melihat ini dengan lebih jelas. Dengan setiap tindakannya yang diambil seseorang untuk perawatan diri, seperti mencuci tangan, mereka juga membantu melindungi orang lain. Pemikiran dualistik tentang keterpisahan antara diri dan orang lain, diri dan masyarakat hancur bila dilihat dari perspektif interkoneksi. Kelangsungan hidup kita bergantung satu sama lain, dan ketika kita merasakan tanggung jawab terhadap semua orang, kita memahami konsep interkoneksi sebagai kebenaran yang bijak. 5. Gunakan waktu untuk berefleksi. Masa-masa ketidakpastian, guru-guru Buddhis berpendapat bisa menjadi baik peluang untuk menerapkan ajaran-ajaran ini. Individu dapat mengubah kekecewaan dengan momen saat ini menjadi motivasi untuk mengubah hidup dan perspektif seseorang di dunia. Jika seseorang membingkai ulang rintangan sebagai bagian dari jalan spiritual, seseorang dapat menggunakan masa-masa sulit untuk membuat komitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih spiritual. Isolasi di rumah adalah kesempatan untuk berefleksi, menikmati hal-hal kecil dan adil. Sekian dari video proposal saya. Saya ucapkan minta maaf jika ada salah, dan Namo Buddhaya.